Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel Osama dan Nanda. Ya, kali ini aku mau membahas nih, banyak yang ini kan nge-DM katanya, Kak, gimana sih kalau misalnya nikah sama orang Timur Tengah itu, kalau ada yang ngajak nikah cepat-cepat, baru kenal juga seminggu atau 2 bulan, kita harus percaya nggak ya? Menurut opini aku nih, gimana orangnya dulu. Kita harus kenal dulu sama keluarganya, sama teman-temannya, sama semuanya. Jangan langsung percaya gitu. Kan kita nggak tahu ya, ini kan beda negara ya. Indonesia sama Timur Tengah, beda budaya, beda semuanya. Jadi kita jangan langsung percaya kalau misalnya pria itu benar-benar mau menikah dengan kita. Paham kan maksud aku? Kalau misalnya udah kenal sama keluarga, terus sama teman-teman, bukan temannya, maksudnya keluarga besar gitu, udah tahu kita, bisa dipikirkan. Tapi kalau misalnya kita nggak dikenalin sama keluarga itu, mending nggak usah guys, nggak usah. Soalnya dikhawatirkan prianya itu udah menikah di negara dia. Paham kan? Gimana sih Kak ciri-cirinya kalau misalnya pria itu belum menikah di negaranya? Ini pengalaman pribadi aku ya. Ciri-cirinya itu biasanya terbuka, kalau misalnya belum menikahnya terbuka dengan kita, terus dikenalkan dengan orang tuanya, bisa lewat telepon atau video call kalau misalnya kita belum ke negara dia. Yang kedua, mungkin tidak takut ya, laki-lakinya itu tidak takut itu dalam penjelasannya, terbuka ya, balik lagi ke poin pertama, terbuka gitu, tidak takut. Misalnya ya ngobrolnya enak, nyambung, terus kita bertanya tidak ada yang disembunyikan kayak gitu. Yang ketiga, ini bicaranya ke masa depan gitu. Jadi ada pembicaraan untuk masa depan. Misalnya kalau dia benar-benar belum menikah di negaranya, bicara ke masa depan gitu, ke jenjang yang lebih serius kalau misalnya mau ngajak kita menikah itu. Terus guys, hati-hati juga kalau udah dikenalin juga, kadang-kadang mereka itu nggak mengenalkan ke keluarganya yang asli, alias keluarga bohongan. Bisa jadi ya, kita itu harus sebagai perempuan Indonesia juga harus lebih pintar gitu memilih laki-laki orang Timur Tengah, karena mereka itu orangnya gimana ya, pintar, tapi pintarnya pintar segala macam. Jadi kita juga harus lebih pintar gitu. Kayak mungkin, itu kan laki-lakinya Masya Allah, agamanya baik, keluarganya baik, tapi kita juga harus menelusuri benar atau tidak. Jadi jangan mentang-mentang orang luar kita menikah, ya udah nikah aja, jangan ya. Harus lebih hati-hati. Karena kenapa? Karena menikah dengan orang WNA itu, lebih jelasnya dengan Timur Tengah itu nggak mesti kita itu harus percaya. Kenapa? Ini dikat ya. Nikah sama orang Timur Tengah itu susah-susah gampang. Kenapa? Karena ini masalahnya dokumentasi nih. Dokumentasi, terus administrasi, semuanya itu agak sukar gitu, sulit. Jadi kalau misalnya dia itu kadang-kadang, maaf ya, nggak semua, ada yang memanfaatkan posisi kita sebagai orang Indonesia. Misalnya dia itu mau bisnis ke sini, jadi udahlah, daripada ribet kan harus izin tinggal, bikin visa atau kitas bisnis, mending nikah sama orang Indonesia yang lebih cepat. Nah, hati-hati, banyak tuh kejadian ketahuan udah punya anak yang pertama, ketahuan dia tuh ternyata udah punya istri di sana. Kan kalau perempuan Indonesia kan kebanyakan nggak mau ya yang namanya dimadu atau 2 istri. Kebanyakan tuh kita mau satu-satunya. Mungkin sama semua orang dunia gitu, mau satu-satunya. Jadi harus lebih pintar, lebih bijak memilih media sosial, terutama yang kenalnya lewat media sosial harus lebih bijak. Karena kita sebagai perempuan Indonesia harus terlihat hebat gitu, jangan terlihat lemah gitu sama orang luar. Terus mungkin dari aku itu segitu mungkin tipsnya. Jadi harus lebih hati-hati, lebih teliti, lebih memilihnya.
lebih milih gitu. Mungkin dari aku sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.